Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Lalu perkenalkan, nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN21E. Dengan ini saya akan memulai presentasi saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen berdasarkan aktivitas itu. Manajemen berdasarkan aktivitas yang bisa kita singkat sebagai MBA atau disebut dengan Activity Based Management adalah pendekatan yang luas dan terpadu dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dalam tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Lalu tujuan manajemen berdasarkan aktivitas itu apa sih? Untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manajemen berdasarkan aktivitas, yang dimana yang pertama terdapat dimensi operasional dalam kurung biaya, yang dimana dimensi operasional ini berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas. Lalu yang kedua terdapat dimensi strategis dalam kurung proses, yang dimana dimensi strategi ini yang berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Lalu selanjutnya ada apa aja sih di dimensi operasional ini? Yang pertama, mendefinisikan aktivitas, yang dimana pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depannya. Lalu yang kedua, membebankan biaya ke pool aktivitas, yang dimana dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, atau yang lainnya. Yang ketiga, menghitungkan tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Lalu yang keempat, membebankan biaya ke objek biaya dengan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Lalu yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pada slide selanjutnya terdapat dimensi strategi, yang dimana dalam dimensi strategi ini terdapat 3 proses, yaitu yang pertama menganalisis pemicu-pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memicunya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. Lalu yang terakhir, menganalisis kinerja. Pada langkah ini dilakukan untuk melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baiknya kinerja. Lalu pada slide selanjutnya terdapat keterkaitan kedua dimensi tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana pada gambar tersebut biaya operasional yang dikaji apa saja menjadi sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu biaya dalam aktivitas. Yang pertama, dalam dimensi proses ini atau strategi dikaji apa saja pemicu biaya. Langkah ini melihat aktivitas apa yang memicu biaya, apakah pesanan pelanggan, desain produk, atau ukuran produk. Lalu setelah diketahui pemicu biaya, maka selanjutnya akan ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. Semua aktivitas tentunya yang ada hubungan dengan produk bernilai tambahan. Langkah terakhir yaitu dilakukan analisis kinerja, apakah sebuah sudah baik atau sesuai harapan ataukah belum. Lalu kalau belum baik, maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadinya dan melakukan revisi. Analisis ini proses merupakan dasar dari ABM. Lalu pada slide selanjutnya terdapat keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, mendesain produk atau jasa. Yang kedua, memberi tanda dan memanfaatkan proses distribusi dan layanan. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Lalu slide selanjutnya terdapat biaya berdasarkan aktivitas, yang dimana biaya berdasarkan aktivitas ini menerapkan biaya berdasarkan aktivitas dalam kurung BBA. Diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya.
Dan yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Lalu selanjutnya terdapat analisis nilai proses, yang dimana analisis proses ini adalah hal yang mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas ini adalah pendekatan sistem yang terintegrasi dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Lalu, terdapat beberapa analisis yang dilakukan dalam menganalisis 3 unsur analisis, yaitu analisis pemicu, analisis aktivitas, dan analisis pengukuran. Lalu pada slide selanjutnya, setelah kita membahas analisis nilai proses, terdapat nilai pemicu, yang dimana nilai pemicu ini aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah harus adanya input dan output. Lalu, selain analisis pemicu, terdapat analisis aktivitas. Yang pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, penilaian nilai dari aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi. Selain analisis pemicu dan analisis aktivitas, ada juga pengukuran kinerja. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Dan yang kedua, terdapat waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Waktu yang sesuai dengan standar adalah kinerja yang baik. Lalu yang terakhir, kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sejak awal proses produksi. Menghasilkan produk yang tidak sesuai standar sangat dihindari, seperti produk rusak dan produk cacat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.